Murid-murid sekalian, di dalam video kali ini dan juga video selanjutnya, saya akan memberikan sedikit pengantar kepada bab 9, yaitu bab yang membicarakan tentang Jawa pada tahun 1680-an sampai 1745. Jadi kita langsung masuk saja. Pertama, kita harus menolak lupa dulu ya. Kita harus ingat tesis dari serangkaian bab-bab yang kita pelajari pada semester ini, bab 6 sampai 10. Tesis utamanya membicarakan tentang perjuangan VOC merebut hegemoni, ya. Ada VOC mau untuk menegakkan hegemoni dagang, mau untuk mendapatkan dominansi di Nusantara begitu. Ingat, karena Nusantara adalah tempat yang sangat kaya akan rempah, kaya akan sumber daya yang sangat menggiurkan bagi begitu banyak negara-negara di luar sana. Dan VOC mau mendapatkan profit sebanyak-banyaknya di sini. Karena ingat juga, VOC kalau tidak berdagang dan sukses begitu ya, Belanda cukup sekarat tanpa mereka. Karena itulah mereka betul-betul really put their everything di dalam bisnis mereka di VOC ini. Kita sudah melihat di bab sebelumnya, di bab 8, tentang kegilaan Mataram di bawah Amangkurat I. Amangkurat I benar-benar membuang ya semua tradisi-tradisi, semua kebijakan-kebijakan yang membuat Mataram di bawah Sultan Agung begitu besar, begitu jaya. Jadi Amangkurat membuang semua hal itu dan dia adalah raja yang juga sangat lalim, yang sangat diktator sifatnya begitu. Jadi Mataram betul-betul terpuruk di bawah pemerintahannya. Lalu kita juga melihat di bab sebelumnya, kita melihat Trunojoyo. Ya, Trunojoyo seorang lawan yang hebat, pemberontak dari Madura gitu, yang hampir mendapatkan sebagian dari Jawa Timur kalau tidak diintervensi oleh VOC ya. Dan di akhir dari pemberontakan tersebut, kita melihat bahwa Mataram semakin bergantung kepada VOC karena Amangkurat II, yaitu anak Amangkurat I, dia berhasil menumpas pemberontakan Trunajaya dengan kekuatan VOC dan dia akhirnya didudukan di atas tahta sebagai raja yang disupport ya oleh VOC. Gitu. Jadi kita melihat Mataram semakin bergantung kepada VOC di akhir dari bab sebelumnya. Nah, bagaimana dengan bab kali ini? Bab kali ini cukup complicated ya, karena kita melihat banyak penguasa-penguasa yang namanya mirip-mirip, tetapi ternyata bukan anaknya begitu, agak membingungkan begitu ya. Jadi di sini saya memberikan kalian pembagian dari bab ini menurut penguasa-penguasa Mataram pada saat itu. Kalian bisa melihatnya di sini. Mangkurat II yang kita lihat di akhir bab sebelumnya. Lalu kita melihat Amangkurat III. Nah, tetapi setelah itu kalau kalian masih ingat tokoh bernama Pangeran Puger. Pangeran Puger itu adalah saudara dari Amangkurat II dan dia adalah dia adalah paman dari Amangkurat III. Nanti kalian akan melihat dia akan memberontak dan dia akan akhirnya menjadi yang bertahta di Mataram. Dan setelah itu kita melihat Amangkurat IV. Nah, ini dia bisa membuat kalian agak bingung jadinya ya. Amangkurat IV ini perhatikan, bukan anak dari Amangkurat III. Melainkan Amangkurat IV adalah anak dari Pakubuwono I, Pangeran Puger begitu. Kenapa kok namanya membingungkan seperti ini, Pak? Gimana? Kalian harus tahu, ini Amangkurat dan juga Pakubuwono dan sebagainya itu adalah title. Ya, itu adalah title-title yang digunakan oleh raja-raja ini. Gitu. Not necessarily personal name mereka. Gitu ya. Lalu kita melihat terakhir Pakubuwono II di sini. Jadi kalian boleh mencatat dulu pembagian-pembagian halaman ini supaya kalian bisa lebih terbantu saat kalian membaca buku SIM sendiri. Ya. Sepertinya di buku SIM yang baru pembagian halamannya agak berbeda gitu. Tapi kalau kalian mempunyai yang lama yang sampai tahun 2004 ini seharusnya oke. Kalau kalian membutuhkan pembagian halaman yang untuk 2008 sampai 2008, mungkin kalian bisa kontak saya atau guru kalian yang lain secara pribadi. Oke, kita lanjut lagi.
Kita juga melihat beberapa tokoh-tokoh penting lainnya. Kalau kita ingat drakor begitu ya, hubungan antara laki-laki dan perempuan yang utama di dalam drakor itu memang yang terutama, memang hubungan terutama yang paling penting, tokoh-tokoh yang paling penting begitu. Tetapi ada juga tokoh-tokoh penting lainnya, tokoh-tokoh supporting yang menginfluence hubungan antara si cowok dan si cewek begitu ya. Nah, mirip juga dengan hal seperti itu, ada banyak tokoh-tokoh penting lainnya juga di bab ini. Kita melihat Ratu Pakubuwono, by the way PB itu Pakubuwono ya, bukan Perjanjian Baru. Akai itu Amangkurat ya, jangan bukan jenis pistol, shotgun semacamnya. Jadi Ratu Pakubuwono, Ratu PB, ada juga Ratu Amangkurat, ada juga Patih Natakusuma dan juga Pangeran Purbaya. Nama-nama ini mungkin don't really mean a thing for you right now, tapi kalian coba ingat-ingat dulu nama-nama ini, nanti saat kalian baca, kalian akan lihat mengapa mereka penting. Di Mataram, mereka sangat menginfluence gerak-gerik, menginfluence keputusan-keputusan yang diambil oleh para raja-raja Mataram. Nah, selain itu kita juga melihat Madura. Di Madura, di sana salah satu pangeran bernama Cokroningrat, title-nya Cokroningrat begitu ya. Cokroningrat. Ini title yang digunakan sampai beberapa generasi begitu. Terutama di sini Cokroningrat 2, 3, 4 mereka akan sangat berperan di sini di dalam hubungan antara VOC dan Mataram gitu. Mereka akan cukup mengganggu sih sebetulnya hubungan mereka dan suka mengompori gitu. Lalu terakhir kita juga melihat Untung Surapati, salah satu pemberontak yang akan kalian temui di bab ini. Selain tokoh-tokoh lain yang harus diperhatikan, kalian juga bisa melihat kelompok-kelompok yang utama. Ada Mataram, VOC, dan juga Madura. Gitu. 3 kelompok ini adalah kelompok utama yang harus kalian perhatikan. Tetapi, sekali lagi, hubungan antara beberapa kelompok atau beberapa oknum pasti diinfluence oleh orang lain. Ya, pasti diinfluence juga oleh kelompok lain. Tetapi selain itu, hubungan mereka juga menginfluence hubungan well-being, nasib dari orang-orang lain, kelompok-kelompok lain. Di saat raja-raja Mataram gonta-ganti, begitu ya, dan polisinya semakin opresif, apa yang terjadi pada rakyat? Apa yang terjadi? Lalu di dalam PSJ, begitu, nanti kalian akan tahu apa itu PSJ ya, sebentar lagi saya bicarakan. Tapi peperangan ya, P-nya itu perang maksudnya. Dalam PSJ yang ada, pihak lawan, bagaimana pihak lawan menginfluence raja-raja yang bertahta gitu, dan bagaimana nasib dari pihak lawan ini. Terutama di sini PSJ 2 ya, yang tertulis di sini. Lalu terakhir ada juga orang-orang Cina atau Tionghoa, yang nanti kita akan lihat kejadian apa sih yang terjadi kepada mereka. Saya nggak akan terlalu bicara detail di sini karena nanti akan dibicarakan di video yang kedua. Tapi ini kalian bisa lihat dulu, ada PSJ, singkatan dari Perang Suksesi Jawa. Jadi perang untuk mendapatkan tahta Jawa di antara pangeran yang ada di istana dengan raja. Pangeran plural atau singular ya, majemuk ataupun juga tunggal ya. Nanti kalian bisa lihat sendiri. Dan di video nanti juga saya akan bicarakan gitu. Tapi PSJ ini sangat penting. Mereka sangat menentukan nasib dari Jawa dan juga hubungan VOC dengan Mataram, hubungan VOC dengan Jawa gitu. Jadi di dalam bab ini ada PSJ 1 dan 2, nanti di bab selanjutnya ada PSJ 3. Dan kalian harus perhatikan apa yang terjadi di sana. Dan terakhir ada juga Geger Pacinan. Geger Pacinan adalah pembantaian orang-orang Cina atau Tionghoa di Batavia yang akhirnya yang akhirnya menghasilkan yang bisa disebut sebagai perang Tionghoa begitu, di mana orang-orang Tionghoa yang tersisa akhirnya melakukan perlawanan kepada VOC. Jadi ada banyak hal yang perlu kalian perhatikan di sini, bisa memusingkan, tetapi hey, when you read it dan mencoba mengimajinasikannya dan dibantu juga dengan
lecture seperti ini ya, struktur. Seharusnya kalian bisa lebih enjoy membaca bagian ini. Seperti saya juga mengenjoy bab ini ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Silakan kalian mulai membaca.